Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dani Alan dengan NIM 2213-2004 dari Teknologi Pertambangan 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu fisika dengan dunia pertambangan. Jadi, hubungan ilmu fisika adalah dunia pertambangan dapat digunakan untuk menentukan pertama yaitu batu bela apa saja yang ada. 2. Di mana titik lokasi penambangan bahan galian. Ketiga, para penambangan dapat mengetahui identifikasi fisika tersebut. Keempat, proses tambang bahan galian dalam bahasa fisika. Kelima, bahan pelatihan untuk dunia kerja dan pengelolaan sumber daya. 6. Mengamati ketinggian bahan galian. 7. Kapan waktu yang tepat untuk pengamatan terbentuknya bahan galian? Selanjutnya, saya akan membahas lagi contoh ilmu fisika dalam dunia pertambangan secara rinci. Yaitu yang pertama yang saya akan bahas adalah geofisika. Di sini geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Dalam geofisika juga dipelajari meteorologi, elektrisitas, atmosferis, dan fisika ionosfer. Di penelitian geofisika bertujuan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi yang melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di alam bumi. Dari pengukuran ini nantinya dapat ditafsirkan bagaimana sifat-sifat dan kondisi-kondisi di bawah permukaan bumi, baik atau secara vertikal maupun horizontal. Dalam skala yang berbeda, metode geofisika dapat diterapkan secara global, yaitu untuk menentukan struktur bumi secara lokal untuk eksplorasi mineral dan bahan tambang lainnya. Metode geofisika adalah secara umum, metode geofisika dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode pasif dan metode aktif. Yang pertama, metode aktif adalah metode yang dilakukan dengan mengukur medan alami yang dipancarkan oleh bumi. Sedangkan metode yang dilakukan dengan membuat medan gangguan dan kemudian mengukur respon yang dilakukan oleh bumi. Medan alami yang dimaksud di sini misalnya radiasi, gelombang gempa bumi, medan gravitasi bumi, medan magnetik bumi, dan medan listrik. Radioaktif bumi, sedangkan medan buatan dapat berupa ledakan dinamit, pemberian arus listrik ke dalam tanah, pengiriman sinyal, radar, dan lain-lain sebagainya. Di geofisika terdapat adanya penyelidikan awal di bidang pertambangan yang bertujuan untuk mengetahui potensi mineral atau bahan galian di suatu wilayah penelitian. Hasil sebuah eksplorasi biasanya berupa karakteristik bahan tambang, sebaran mineral, atau jumlah cadangan mineral. Di dalam eksplorasi geofisika biasanya digunakan beberapa metode seperti metode geolistrik, metode magnetik, metode gravitasi, dan metode seismik. Masing-masing metode diterapkan sesuai dengan objek bahan galian yang akan diselidiki. Misalnya, metode geolistrik sangat cocok untuk mengetahui potensi air tanah atau groundwater. Metode ini juga dapat diterapkan untuk eksplorasi mineral seperti biji besi dan mangan. Namun,
akurasinya rendah karena nilai resivitas skala laboratorium untuk beberapa jenis mineral berbeda dengan skala lapangan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh struktur batuan. Contoh lainnya adalah metode magnetik. Cocok digunakan untuk eksplorasi mineral magnetis seperti biji besi seperti magnetik dan hematit. Pemilihan pompa penyaliran tambang terbuka. Sistem penyaliran tambang terbuka adalah suatu upaya yang diterapkan pada kegiatan penambangan untuk mencegah, meringankan, atau mengalirkan air yang masuk ke bukaan tambang terbuka. Upaya ini dimaksud untuk mencegah terganggunya aktivitas penambangan akibat adanya air dalam jumlah yang berlebihan terutama pada musim hujan. Selain itu, sistem penyaliran tambang ini juga dimaksud untuk memperlambat kerusakan alat sehingga alat-alat yang mekanis digunakan pada daerah tersebut mempunyai umur yang lama. Penanganan masalah air dalam suatu tambang terbuka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mine drainage. Mine drainage ini merupakan upaya untuk mencegah masuknya air ke daerah penambangan. Hal ini umumnya dilakukan untuk penanganan air tanah dan air yang berasal dari sumber air permukaan. Yang B, mine dewatering. Mine dewatering merupakan upaya untuk mengeluarkan air yang telah masuk ke daerah penambangan. Upaya ini terutama untuk menangani air yang berasal dari air hujan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem penyaliran, diantaranya adalah pertama, rencana penambangan. Rencana penambangan adalah sistem penyaliran tambang yang akan ditetapkan harus sesuai dengan rancangan penambangan, sehingga sistem penirisan dapat mendukung kegiatan penambangan yang akan dilakukan. Dengan demikian, rancangan sistem penyaliran tambang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari rancangan penambangan secara keseluruhan. 2. Curah hujan. Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan per satuan waktu tertentu dan dinyatakan dengan satuan mm per jam. Intensitas hujan dapat dihitung dengan rumus Monod-B, yaitu di mana R24 sama dengan hujan maksimum harian M per hari. T sama dengan lamanya hujan per jam. I sama dengan intensitas hujan mm per jam. 3. Aliran air permukaan atau disebut air limpasan. Air limpasan permukaan adalah air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Air limpasan ini secara garis besar dipengaruhi oleh elemen-elemen meteorologi, yaitu diwakili curah hujan dan elemen-elemen daerah pengaliran yang menyatakan sifat-sifat dari daerah pengaliran. Debit aliran air limpasan maksimum dianalisis berdasarkan metode rasional. Q sama dengan 0,278 X C X A X I, di mana Q sama dengan debit air limpasan maksimum M pangkat 3 per detik. C. Koefisien limpasan. I. Intensitas curah hujan. A. Luas daerah tangkapan hujan. 4. Debit pompa. Debit pompa adalah volume air yang dipindahkan oleh pompa persatuan waktu. Rangkaian pompa biasanya dipasang seri atau paralel dan atau gabungan seri paralel, tergantung debit dan daya dorong pompa. Untuk memperkirakan debit
pemompaan dihitung dengan metode discharger. Dengan metode discharger, debit aktual pompa dapat dihitung Q X 1,28D2. Keterangan Q sama dengan debit pompa, X jarak horizontal, D diameter dalam pipa. 5. Sumuran atau disebut sump. Sumuran berfungsi sebagai tempat akumulasi air sebelum dipompa keluar tambang. Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, biasanya dapat sumuran sementara yang disesuaikan dengan keadaan kemajuan medan kerja penambangan. Jumlah air yang masuk ke dalam sumuran merupakan jumlah air limpasan permukaan dan air remasan seperti air tanah. Sedangkan jumlah air yang keluar dapat dianggap sebagai yang berhasil dipompa karena penguapan dianggap tidak terlalu berarti. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.